Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Perkenalkan, saya Ivana Nurul Azizah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Pasriani sebagai pemateri kedua, Fani sebagai pemateri ketiga, Krishna sebagai pemateri keempat, dan Isma sebagai pemateri kelima. Langsung saja pemateri akan menjelaskan PPT tentang SARS-CoV-2. Next. Yang pertama, pengertian SARS-CoV-2. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus berkembang dengan cara mereplikasi atau mengandalkan diri di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk memproduksi sendiri. Coronavirus merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat. Nama COVID-19 berasal dari singkatan Coronavirus Disease pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 disebabkan oleh virus corona jenis SARS-CoV-2 yang menyerang pernafasan manusia. Next. Nah, ini untuk gambar struktur virusnya. Next. Yang kedua, sejarah masuknya SARS-CoV-2 di Indonesia. Sesuai dengan namanya, penyebab COVID-19 adalah virus corona jenis baru, yakni virus 2019 nCoV, yang kini dikenal dengan sebutan SARS-CoV-2. Penyakit COVID-19 bersifat zoonosis, yaitu dapat menular dari hewan ke manusia. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia atau human to human, yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. Sejak pertama kali dilaporkan, WHO telah mengonfirmasikan sebanyak lebih dari 4 juta orang dari total 216 negara yang telah terpapar COVID-19 dengan persentase kematian akibat COVID-19 sebesar 6,7% di seluruh dunia. Masuknya COVID-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa terdapat 2 kasus COVID-19 yang pertama kali dilaporkan, hingga jumlahnya semakin melonjak. Pada 20 Mei 2020, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia sudah mencapai total 19.189 jiwa, dengan jumlah total pasien yang meninggal sebanyak 1.242 jiwa dan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 4.575 jiwa. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Presriani. Virus corona sendiri berasal dari keluarga Coronaviridae dengan diameter 65–125 nanometer yang berisi RNA. Famili Coronaviridae terbagi menjadi 2 subfamili, yaitu Orthocoronaviridae dan Torovirinae. Subfamili Orthocoronaviridae memiliki anggota 4 genus, yaitu Alpha coronavirus, Beta coronavirus, Gamma coronavirus, dan Delta coronavirus. Hasil analisis menunjukkan bahwa genom dari virus corona memiliki keidentikan 80% dengan virus SARS. Dapat dari Nugroho et al. 2020. Next. Next.
Taksonomi SARS-CoV-2. Coronavirus ditemukan pada tahun 1960-an dan diklasifikasi ke dalam famili Coronaviridae, yang merupakan famili terbesar dalam ordo Nidovirales. Taksonomi SARS-CoV-2 yang dinyatakan dalam jurnal Nature Microbiology, pendapat dari Corbalenya et al. 2020 adalah sebagai berikut. Coronavirus termasuk kingdom Riboviria, ordo Nidovirales, subordo Cornidovirinae, family Coronaviridae, subfamily Orthocoronavirinae, genus Cornidovirinae, subgenus Beta coronavirus, spesies Severe acute respiratory syndrome SARS, related coronavirus, individu SARS, Covurbani SARS, COVID-2 Wuhan, dan seterusnya. Next. Ini adalah contoh dari orthocoronavirus dan terbagi menjadi beberapa bagian. Next. Morfologi SARS-CoV-2. Coronavirus termasuk SARS-CoV-2 yang baru-baru ini ditemukan, merupakan virus berbentuk bulat dengan protein spike S yang menonjol dari permukaan partikel virus atau virion dan memiliki materi genetik berupa RNA rantai tunggal. Kata corona dalam bahasa Latin mengandung arti crown atau mahkota. Jika dilihat dari mikroskop elektron, bentuk partikel virus SARS-CoV-2 ini menyerupai mahkota, sehingga disebut coronavirus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fani Rahmawati. Baik, untuk selanjutnya itu struktur genom SARS-CoV-2. Virus corona merupakan virus berselubung yang mengandung materi genetika berupa RNA rantai tunggal dengan ukuran panjang 26 sampai 32 kb. Gambar 3 memperlihatkan susunan genom dari virus corona jenis yang baru. 2/3 genom SARS-CoV-2 meliputi gen overlap yang menyandi overlap poliprotein, sedangkan 1/3 genom virus terdiri dari gen penyandi protein struktural. Menurut Li al. 2005 dan Ostra, ada 6 protein struktural tambahan yang disandi oleh gen ORF3A, ORF6, ORF7A, ORF7B, dan ORF8 pada SARS-CoV-2. Next. Selanjutnya ada siklus hidup SARS-CoV-2. Secara singkat, siklus hidup SARS-CoV-2 diawali dengan perlekatan virus dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 pada permukaan sel inang yang difasilitasi oleh protein spike atau protein S yang merupakan bagian dari struktur menyerupai paku pada virus. Kemudian ACE2 pada permukaan virus corona mengikat penerima ACE2 pada permukaan sel target. Next. Proses selanjutnya adalah masuknya virus ke dalam sel inang.
Setelah transmembran membelah reseptor ACE2, virus akan melepaskan materi genetikanya yaitu RNA. Bisa dilihat di gambar, dan setelah materi genetik virus dilepaskan di dalam sel inang, terjadi proses translasi dan perbanyakan materi genetik, serta perakitan praktikal virus baru yang dilakukan oleh beberapa protein, seperti papain-like protease, 3-SL-Pro, helikase, dan RDRP. Replikasi virus tersebut akan bergerak ke tepian luar serta dan dapat menggandakan diri di dalam sel. Next. Setelah dalam bentuk sempurna, partikel virus atau virion kemudian lepas dari sel yang terinfeksi melalui eksositosis dan mencari sel inang lainnya, di mana protein-protein yang terlibat dalam proses yang terjadi pada siklus hidup virus merupakan target senyawa antivirus yang efektif. Next. Selanjutnya ini ada gambaran ringkas siklus hidup virus mulai dari perlekatan hingga pelepasan serta target senyawa antivirus yang berpotensial. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kresna. Iya, materi selanjutnya adalah ada penularan SARS-CoV-2. Penularan SARS-CoV-2 dapat menular dengan masa inkubasi 3-7 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh, bahkan bisa 14 hari. Penularannya bisa melalui droplet pernafasan atau benda-benda yang terkena droplet tersebut. Mekanisme penyebaran virus yang terjadi secara cepat sehingga menyebabkan epidemi ini terkait dengan reseptor angiotensin converting enzim 2 pada manusia. Berdasarkan analisis struktur GeoEM, protein S pada SARS-CoV-2 diketahui memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap reseptor AC2 jika dibandingkan SARS-CoV pada reseptor yang sama. Sebagai akibatnya, organ manusia seperti sel epitel alveolar, paru-paru, dan enterisit usus kecil yang mengekspresikan banyak AC2 pada manusia berpotensi menjadi target infeksi SARS-CoV-2. Next, Mas. Kesimpulannya, berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa coronavirus atau CoV merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Recessive Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Masuknya COVID-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa terdapat 2 kasus COVID-19 yang pertama kali dilaporkan. Virus corona sendiri berasal dari keluarga Coronaviridae dengan diameter 65-25 nanometer yang berisi RNA untai tunggal sebagai bahan nukleat. SARS-CoV-2 termasuk tipe corona ke-7 penyebab penyakit pada manusia. SARS-CoV-2 ini berbentuk bulat dengan protein spike S yang menonjol dari permukaan partikel virus atau varian, memiliki materi genetik berupa RNA, rantai tunggal, dan diselubungi lipid berupa protein S. 2/3 genom SARS-CoV-2 meliputi gen ORF-LAB menyandi ORF-LAB protein sehingga
Sedangkan seperti genom, seperti virus terdiri dari gen penyandi protein struktural S, I, M, dan N. Siklus hidup SARS-CoV-2 diawali oleh perlekatan virus dengan reseptor angiotensin converting enzim 2 atau AC2 pada permukaan sel inang yang difasilitasi oleh protein spike atau protein S sampai setelah dalam bentuk sempurna. Partikel virus atau varian kemudian dilepas dari sel yang terinfeksi. SARS-CoV-2 dapat menular dari manusia ke manusia secara langsung melalui droplet, kemampuan dan mengandung virus atau permulaan penularan secara tidak langsung melalui kontak dengan benda-benda terkena droplet tersebut. Terima Demikian kasih, saya presentasi kembalikan dari kepada kelompok kami. moderator. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.